Oke, jadi di sini saya akan membahas mengenai opini saya perihal workplace privacy, yaitu melihat konten pornografi di jam istirahat kantor oleh karyawan. Menurut saya, pada saat melihat sebuah video porno atau foto porno di jam istirahat kantor itu tidak selayaknya dilakukan karyawan tersebut. Mengapa demikian? Karena em, karyawan tersebut melakukan hal tersebut masih di wilayah kantor. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, jam istirahat kantor itu tetap termasuk dalam jam waktu dia tetap bekerja dan merupakan tanggung jawab dari perusahaan tersebut. Apabila seorang karyawan tersebut melihat video porno atau melihat foto porno tersebut dan kemudian ada karyawan lain lewat atau bos lain lewat, itu orang tersebut tidak selayaknya atau sepantasnya melakukan hal tersebut di wilayah kantor, tidak pada etikanya dan tidak pada tempatnya. Dan oleh karena itu, apabila hal ini terjadi, sebaiknya ditegur dan juga diberikan kalau misalnya dia udah berkali-kali diberikan sanksi dan sebagainya. Apabila karyawan tersebut ingin melakukan atau melihat konten pornografi, sebaiknya dilakukan sudah pulang kerja, pulang kantor. Bisa dilakukan di rumah, di tempat lain dan sebagainya. Apabila masih di wilayah kantor, itu tidak sepantasnya melakukan hal tersebut. Karena yang dilakukan karyawan tersebut akan mencerminkan jati dirinya juga dan bisa membuat nama perusahaan menjadi jelek dan juga bisa memalukan nama perusahaannya juga. Oleh karena itu, karyawan tersebut masih tidak di bawah tanggung jawab dari perusahaan, dari bosnya. Nah, oleh karena itu, apabila melihat pornografi di jam istirahat kantor, sebaiknya diberikan pelanggaran, diberikan sanksi seperti itu. Dan tidak selayaknya orang tersebut melakukannya di tengah jam kerja kantor. Ya, demikian opini saya mengenai workplace privacy. Aplikasi yang digunakan untuk absen. Nah, di sini saya tertarik dengan biofinger.id. Nah, ini merupakan software atau aplikasi untuk absensi pada karyawan-karyawan. Nah, di sini bisa kita lihat di websitenya tinggal download, kemudian upload, koneksi, dan kalkulasi. Nah, software ini menggunakan verifikasi wajah. Nah, setelah verifikasi wajah juga mereka mengukur suhu tubuh. Nah, pada saat kita menggunakan verifikasi wajah dan mengukur suhu tubuh, otomatis kita juga mencegah penularan virus karena kita tidak menyentuh perangkat tersebut. Contohnya di sini bisa kita lihat ada seorang karyawan bernama Budi masuk dengan memperlihatkan wajah dan menaruh tangannya di depan alatnya. Nah, bisa dilihat suhu tubuhnya adalah 36,5. Nah, di sini ada perangkatnya juga bisa kita lihat. Nah, di sini fiturnya ada absensi suhu tubuh, kemudian bisa menggunakan absensi online. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai akses kontrol pintu. Nah, apabila pada saat menggunakan biofinger mungkin pada koneksinya atau tidak bisa kalkulasinya, uploadnya dan sebagainya, bisa menggunakan absensi online biocloud.id. Nah, di sini biocloud.id. Nah, kalau misalnya di sini kita juga ada penjelasannya seperti ini, temperatur, anytime, anywhere, any device. Jadi sinkronisasinya itu dari alatnya masuk ke cloud servernya, ada jamnya dan sebagainya, di-report kembali ke mobile atau browser. Nah, ini memasukkan akunnya, email dan password dan sebagainya. Oke, di sini kita bisa lihat softwarenya itu ada biofinger standard, ada personal, ada server P2P, attendance management, dan biofinger cloud. Sedangkan untuk absensinya, nah apabila pada saat pandemi corona seperti ini kan kita lebih baik menggunakan absensi wajah, tetapi tetap ada fiturnya absensi jari. Nah, sesuai dengan ininya ada alatnya.
ada kodenya, misalnya yang absensi jari itu TM-100. Nah, itu alatnya kodenya TM-100. Tapi kalau misalnya absensi wajah, ini menggunakan 4 aplikasi ini, 4 software ini, perangkat ini. TM-500, TM-600, FK300, AF300. Nah, ada juga absensi dan akses. Untuk aksesnya sendiri itu bisa digunakan untuk kontrol pintu, kunci pintu, dan aksesoris. Ini sesuai perangkatnya yang kita gunakan. Nah, menurut saya biofinger.id ini sangat-sangat secure ya, dan juga merupakan software yang sangat bermanfaat bagi kita. Jadi seperti itu. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Usaha atau perusahaan NITS ini yang diberitahukan bahwa unik dan juga memiliki pasar yang ke orang-orang yang spesifik, yang benar-benar sedikit saingannya, kemudian susah untuk dicari dan sebagainya. Nah, di sini usaha atau perusahaan tersebut bukan mencari pelanggan, tetapi orang yang mencari mereka, seperti itu. Jadi di sini ditekankan bahwa unik. Dan juga jarang ada orang yang bergerak di bidang seperti ini. Fokusnya ke bidang hewan, pet, seperti itu. Nah, di sini saya memikirkan tentang domba atau kambing. Nah, setelah saya searching dan sebagainya, saya mendapatkan, cukup susah untuk mendapatkan ini, kampung domba namanya. Nah, di sini saya akan menunjukkan websitenya. Nah, di sini ini websitenya, bisa dilihat kampungmindomba.info. Nah, di sini mereka memberikan layanan pelatihan, wisata edukasi, paket akikah, dan jual beli ternak domba dan kambing. Untuk informasi dan layanan bisa nomornya di sini juga. Nah, mengapa mereka termasuk di NITS dan sebagainya? Untuk bergerak di bidang usaha ini, mereka fokus ke domba dan juga kambing. Nah, di sini cukup unik juga karena mereka fokusnya ke domba dan juga kambing, seperti memberikan cara berternak juga, memberikan info, ada tabungan kurban. Ini juga ada pelatihan ternak domba kambingnya. Nah, di sini dia juga memberitahukan perbedaan ekor gemuk, ekor tipis. Jadi mereka benar-benar fokus ke domba dan juga kambing. Nah, ini udah ada pelatihan ternak angkatan 4, angkatan 3, seperti itu. Nah, untuk ini jadi mereka tidak mencari pelanggan, tapi kita yang mencari mereka. Jadi kita lebih tepatnya kita menghubungi mereka, tetapi untuk tempat spesifik atau usaha dan sebagainya itu memang mungkin tidak ada, seperti itu. Nah, di sini juga ada dunia ternak informasinya. Untuk websitenya cukup unik juga, dan kalau misalnya kita mencari Kampung Mindomba ini mungkin juga agak sulit dan juga unik, seperti itu. Nah, ini ada yang tanggal 29 Juli 2018 pelatihan ternak domba angkatan yang ketiga. Jadi memang kalau misalnya untuk usaha atau perusahaan NITS itu memang cukup sulit juga ditemukan, seperti itu. Karena mereka juga spesifik ke domba kambing. Di sini ada pelatihan ternak domba kambing. Nah, ini ada tips juga agar daging kambing tidak bau perengus dan sebagainya. Ini ada tips and trick. Bisa dilihat. Nah, ini kampung domba ada di Bogor juga. Hikmah di balik ibadah kurban. Nah, seperti ini websitenya. Oke. Nah, coba kita lihat yang lain juga. Akikah Berkah.
Nah, jadi mereka ini cukup unik juga karena mereka ada di macam-macam segmen. Jadi memberikan pelatihan domba kambing, memberikan info juga, terus ada kayak tempat makannya, akikah berkah. Nah, di sini mereka memberikan solusi-solusi, ada daftar harga dan sebagainya. Ini ada kampung domba Borgor. Jadi benar-benar mereka itu fokusnya hanya di domba dan juga kambing. Coba kita lihat pelatihan ternak juga. Nah, di sini pada saat kita mengklik pelatihan ternak domba, kita menemukan bahwa ada pelatih-pelatihnya seperti itu. Jadi kita menghubungi mereka. Ini dapat pelatihan berbagai materi, fasilitasnya juga dapat. Ini juga ada informasi harganya, WA, Google Map-nya. Nah, untuk menemukan usaha niche seperti ini memang cukup sulit, dan juga kita harus benar-benar yang mendapatkan segmentasi orang yang tepat juga seperti itu. Ini juga ada tabungan kurban. Mereka kalau kita mencari usaha atau tempatnya mungkin ada di beberapa tempat saja. Jadi benar-benar unik juga. Nah, ini untuk kontaknya. Nah, untuk websitenya cukup simple aja kayak gini. Nah, jadi mereka menawarkan layanan pelatihan, wisata edukasinya yang berbau-bau domba dan juga kambing seperti itu. Ada paket akikah dan juga jual beli ternak domba kambing seperti itu. Nah, jadi saya memilih ini juga karena menurut saya usaha ini benar-benar spesifik ke domba kambing. Jadi jarang juga orang yang membuat usaha seperti ini. Jadi saingannya yang mereka dapat itu juga sedikit. Oleh karena itu, saya memilih usaha ini. Dan jadi opini saya mengenai digital marketing. Nah, efek digital marketing di masa pandemi ini. Di sini kita disuruh mencari sebuah produk jasa yang ada di lingkup lokal Kota Malang. Nah, pilih salah satu produk jasa yang spesifik. Nah, di sini kita harus menanggulangi bagaimana kita sebagai owner mengatasi masa pandemi corona ini. Nah, di sini saya tertarik dengan produk jasa, yaitu jasa cleaning service Malang. Pada masa pandemi corona ini yang paling ditakutkan adalah perihal kebersihan, karena masa pandemi corona ini banyak sekali virus-virus yang dibawa oleh orang-orang lain apabila kita tidak melakukan pembersihan, entah udaranya kotor, entah lingkungannya juga kotor, di rumah-rumah mungkin peralatannya kurang higienis dan sebagainya. Itu bisa menambah resiko kita terkena corona atau virus-virus yang lain karena berbahaya seperti itu. Nah, produk jasa ini saya mengambil contoh yang ada di Malang, namanya The Care Cleaning Service Malang. Nah, sebelum masa pandemi corona ini The Care juga sudah ada cleaning service Malang. Nah, dia berusaha untuk memberikan jasa-jasa perihal untuk membersihkan lingkungan, membersihkan rumput, mungkin membersihkan di daerah-daerah rumah, di dalam rumah dan sebagainya, peralatan-peralatan. Nah, ini saya akan menunjukkan websitenya. Nah, ini dia The Care Cleaning Service Malang. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada jasa asisten rumah tangga. Nah, peralatan chemical dari pelanggan cocok untuk bersih-bersih rumah sehari-hari, setrika, cuci baju, cuci piring dan sebagainya. Nah, ini juga bisa membersihkan mendetail seperti toilet, terus pindahan rumah, bersih-bersih berkala, rumah kos, rumah kontrakan dan sebagainya. Nah, ini juga bisa sebagai tukang kebun, jasa gardening. Nah, ini untuk bersih-bersih, merapikan pekarangan rumah. Minimal ordernya ada juga 2 jam seperti itu. Nah, di sini yang saya lihat untuk
digital marketingnya itu sendiri, produk jasa ini kita bisa menanggulangi dengan pembersihan karyawan-karyawannya ini bisa langsung datang ke rumah. Nah, jadi kita bisa menelpon lewat jasa online, kemudian kita bisa lebih higienis juga, menghemat waktu, tidak perlu kesana dan sebagainya, kita bisa order lewat online. Nah, untuk sebagai owner mengatasi masalah corona ini, nah produk jasa ini kita tetap mengupayakan yang terbaik mengenai kebersihan, kehigienisan. Nah, jadi di sini karyawan-karyawan dianjurkan harus menggunakan masker. Nah, maskernya itu juga kalau bisa masker medis atau enggak yang bukan scuba atau masker yang 3M. Nah, seperti itu. Kemudian menggunakan sarung tangan, kemudian menggunakan penutup rambut. Nah, di sini juga kita mengupayakan keamanan juga. Nah, terpercaya, membersihkannya itu sangat-sangat detail, fleksibel, dan juga bisa datang kapan saja. Nah, di sini kami juga memberikan sebuah solusi, yaitu penyemprotan disinfektan. Nah, pada saat sudah selesai membersihkan rumah dan sebagainya, produk jasa ini bisa memberikan disinfektan seperti itu. Nah, kami juga berupaya untuk pada saat datang ke rumah untuk membersihkan segalanya itu mereka menggunakan pakaian seperti APD. Nah, di sini jadi kita tidak akan menularkan corona, tapi kita bisa membasmi corona tersebut dan membersihkan secara detail, juga fleksibel, terpercaya, aman. Nah, ini bisa datang kapan saja. Jadi untuk digital marketingnya kita bisa memasarkan lewat online, lewat IG online dan sebagainya, website. Nah, kita bisa memberikan nomor untuk reservasi juga. Jadi seperti itu, bisa langsung ditelepon untuk membersihkan rumah dalam segala keadaan. Jadi di situ produk jasa yang saya tertarik mengulas mengenai jasa cleaning service.